apa sih jenis kejahatan cyber yang bisa dinilai itu ternyata paling berbahaya banget untuk masyarakat yang sangat awam, masyarakat umum yang ada di Indonesia ini ya. Nah, kadang tuh kita ada celutukan kayak kalau ngakses banking jangan pakai wifi gratis. Iya. Pernah dong dengar ya. Benar. Nah, itu kenapa sih black hat ini yang mungkin yang ada di film-film Iya, gitu ya. benar. Oke, jadi kalau misal white hat kayak Bang Safri dan teman-teman itu sebenarnya enggak. Jadi enggak pakai yang hoodie-hoodie tuh enggak ya. Enggak lah. Pakainya cerah ya teman-teman ya. Pakainya warna putih. Ini warna putih nih. Oh iya. Sobat UT, selamat datang kembali di Rute Ruang Terbuka UT Pangkal Pinang, sebuah ruang untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan dan juga berbagi inspirasi. Dengan tagline satu ruang banyak inspirasi, kembali lagi bersama saya Jolestari yang akan menemani sahabat UT dalam episode kali ini. Nah, sahabat UT, kan di zaman sekarang tuh nggak mungkin ya teman-teman tuh nggak megang yang namanya smartphone gitu. Dari yang muda mungkin dari bayi 2 tahun pun kayaknya udah megang tuh yang namanya smartphone tuh. Mungkin aksesnya ada yang banking, ada yang akses data pribadi, sosmed, atau mungkin ada juga sahabat UT yang karena sedang musim ujian ya, yang diaksesnya tuh RBV tuh dimanapun dan kapanpun. Nah, tapi sebenarnya seberapa aman sih dunia digital kita yang kita akses setiap hari itu? Hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Kalau menurut saya sih keren ya nih narasumbernya kali ini tuh seseorang yang merupakan mahasiswa program studi sistem informasi, tentu di universitas terbuka, yang punya keahlian khusus nih. Jadi dia tuh ahlinya tuh kayak otodidak di bidang yang namanya tuh cyber protection crime. Kemudian atau bisa dikatakan itu adalah pengamanan dari kejahatan cyber. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja menyapa. Di sini sudah ada Safriansa, betul ya? Benar. Oke, nah halo, apa kabar? Halo Kak Dwi ya, dan halo juga semuanya sahabat UT. Alhamdulillah kabar saya baik ya di sini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ya udah diundang di acara Rute ini. Rasanya senang banget bisa ngobrol bersama Kak Dwi dan teman-teman sekalian juga di sini. Oke. Nah, sama-sama ya. Tentunya kita juga turut berterima kasih karena Bang Safri sudah mau ikut menjadi narasumber di Rute pada episode kali ini. Nah, tapi nih sebelum kita mungkin bedah pengetahuan isi kepalanya Bang Safri lebih lanjut tentang dunia cyber, boleh mungkin silakan perkenalkan dulu menyapa sahabat UT yang sedang menonton di rumah. Siap. Halo semuanya sahabat UT, perkenalkan nama saya Safriansyah. Bisa dipanggil Safri atau Rian. Saya adalah mahasiswa program studi sistem informasi di UT Pangkal Pinang ya. Jadi selain aktif kuliah dan ikut tutorial, saya juga punya kesibukan bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang. Nah, jadi saya sebagai staf IT ya di Dinas Komunikasi Kota Pangkal Pinang, terutama juga yang berkaitan dengan topik ini ya. Jadi saya programmer sekaligus cyber security ya di Kota Pangkal Pinang. Berarti jangkauannya tuh satu kota ya, luas banget tuh. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang cyber security tadi. Nah, itu adalah keahlian dari Bang Safri ya, teman-teman ya, sahabat UT. Nah, perkenalannya ya tadi sudah disebutkan. Boleh tahu nggak prodi SI-nya itu berarti dari tahun kapan kuliahnya? Saya masuk prodi SI dari tahun 2023 akhir ya di Desember. Ya. Berarti kalau sekarang sudah semester berapa? Semester 7 masuk 8. Ujiannya udah selesai semua? Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Berarti tinggal menunggu nilai ya. Semoga nilainya sesuai harapan Bang Safri dan sahabat UT di rumah tentu. Siap. Nah, untuk kesibukan sehari-hari ini selain menjadi mahasiswa UT juga pasti bekerja. Siap, benar. Bisa dijelaskan. Jadi sangat menarik nih. Oke, jadi kita langsung saja. Mungkin banyak orang awam nih kalau misalnya mendengar kata cyber. Sebenarnya nggak orang awam, saya sendiri nih kalau dengar tentang cyber itu identiknya tuh tentang hacker. Iya dong. Kayak kalau dari kecil mungkin Safri juga kalau nonton-nonton yang Hollywood atau nonton drakor or anything kayak gitu, kita tuh taunya tuh cyber tuh kayak agak serem-serem horor karena kadang penampakannya tuh kayak pakai hoodie yang gelap-gelap.
terus kayak ruangannya ketutup, gelap, jadi kayak tiba-tiba gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya ilmu cyber protection crime yang Bang Safri tekunin ini, itu tuh apa sih sebenarnya, dan apakah Bang Safri juga diajarin juga cara ngebobol gitu? Ya. Gimana? Untuk skill cyber ya. Mm-mm. Nah, ini banyak miskonsepsi ya, bahwa banyak orang bilang bahwa kita di bidang cyber ini apakah kita ngebobol apa gimana, enggak juga. Kayak yang ke arah yang jahat Iya. gitu ya, yang merugikan. Jadi izin ya Kak, di dunia cyber itu ada beberapa kategori lah ya. Oke. Pertama ada black hat, gray hat, dan white hat. Oke. Nah, ini saya jelasin sedikit. Kalau black hat itu hacker-hacker yang mungkin jahat lah ya. Ini kalau yang black. Iya, black, Oke. kayak black. Terus next. Kalau yang gray itu yang abu-abu. Abu-abu tuh kayak gimana tuh maksudnya? Dia baik, kadang dia jahat gitu. Oh, wow. Jadi Tengah-tengah dia ya. ada dua sudut pandang Iya. nih. Oke, dua kepribadian. Next. Terus Nah, satunya? White hat gitu. White hat. Hacker baik tuh. Nah, saya salah satu white hat karena saya bekerja di Dinas Komunikasi Instansi Informasi ya, instansi untuk menjaga keamanan dari Kota Pangkal Pinang tadi, Kak. Nah, Oke. untuk ada lagi sisi berbeda ya. Jadi ada offensive cyber security dan ada defensif ya. Mhm. Nah, jadi kalau offensive itu tipe yang menyerang. Oke. Nah, kalau defensif itu tipe yang nge-protect, Pak. Oh, jadi dia yang ngelindungin sistem. Iya. Mm-mm. Nah, kalau kami bukan berarti kita menyerang ya, tapi kita harus mempelajari gimana sih hacker itu bisa menyerangnya. menyerang. Oke. Iya. Jadi tetap belajar tapi untuk sisi kebaikan. untuk sisi kebaikannya. Iya. Oke. Kalau contoh terus, ada contoh. Boleh Ya. banget, gimana? Contohnya gini, misalkan di khususnya ya instansi kita di Kota Pangkal Pinang, seumpama nih ada hacker nih meretas website gitu. Oke, Nah, dari luar misalnya. Dari luar gitu. kan. Nah, kita harus mempelajari tuh hipotesa gimana hacker itu memasuk gitu. Oke. Nah, jadi ofensifnya itu kita seakan-akan kita itu hackernya gitu. Jadi tapi untuk sisi kebaikan. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya masyarakat tuh sering asumsinya kita tuh harus jadi tahu dulu malingnya itu kayak gimana lewatnya, betul. biar kita menahan pintu biar maling tuh nggak masuk. Betul banget, Kak. Jadi belajar tentang hacker tuh tetap, tapi diimplementasinya dengan untuk kebaikan. Betul, Kak. Nah, tapi ini unik nih. Tadi kan tadi ada kategori. Kategori kayak black, gray sama white. Ya. Nah, itu golongan itu tuh berarti individunya sendiri ya. Iya. Maksudnya kayak jadi saya masuknya gray, jadi saya masuknya white gitu. Gitu. Nggak ada komunitas, nggak ada ya. Kalau komunitas ada juga. Tetap ada. Jadi kayak black hat juga ada komunitasnya. Ada, banyak. Oke. Jadi kalau di black hat itu mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah atau pundi-pundi uang itu dengan cara yang ilegal, Pak. Oke. Jadi mungkin yang kayak ya itu next lah kita ceritain. Misalnya kayak undangan gitu kan, pernah kan aplikasi dikirim undangan itu kayaknya 2 tahun yang lalu tuh sempet booming deh. Iya, jadi kayak jangan mungkin sebenarnya boomingnya itu karena undangan digital itu kan memang lahir gara-gara kita COVID. Betul. Abis itu baru sampai sekarang biarpun nggak COVID, undangan digital tuh tetap. Betul. Karena kan memang itu memangkas harga. Terus kita tuh nggak perlu, kalau zaman dulu kan kayak harus keliling ya nganterin. Misalnya kita dari Pangkal Pinang, saudaranya di Tobuali sampai Tobuali itu harus nganterin. Nah jadi banyak itu digital. bensin. Nah tapi gara-gara itu mungkin komunitas yang black hat ini yang memang arahnya ke negatif ya. Jadi dia memanfaatkan hal tersebut tuh jadi kayak untuk meretas gitu ya. Oke, gitu ya sahabat UT ya untuk itu. Jadi mereka memanfaatkan lah untuk mencari celah-celah dan menghasilkan duit. Serem sih itu. Berarti sebenarnya black hat ini yang mungkin yang ada di film-film gitu ya. Benar. Oke, jadi kalau misal white hat kayak Bang Safri dan teman-teman yang itu sebenarnya enggak. Dia enggak pakai yang hoodie tuh enggak ya. Pakainya cerah ya teman-teman ya. Pakainya warna putih. Ini warna putih nih. Oh iya, oke. Nah, sebagai mahasiswa sistem informasi di UT ya, Bang Safri ya. Gimana sudut pandangnya sebagai mahasiswa melihat korelasi antara ilmu kuliah yang ada di UT dengan keahlian cyber yang sudah ditekuni tentu sebelum kuliah kayaknya ya.
Nah, itu kayak gimana korelasinya? Oke, untuk korelasi ya. Korelasi. Nah, korelasinya itu sangat-sangat nyambung, Kak. Oke, gimana tuh? Coba ceritain. Nah, kenapa saya bilang sangat-sangat nyambung? Karena di sistem informasi itu kita diberi pelajaran itu kayak semisal ya keamanan digital, terus programming atau dasar-dasar. Nah, itu tuh membuat kita tuh semacam ada peta gitu, Kak, dari hulu ke hilirnya, Kak. Jadi lebih kita jelas ya lebih jelas, Kak. Jadi Oke. di UT pun ya tetap kita ada prinsip-prinsip kan pelajaran kayak gitu kan. Nah, tentang gimana bahaya atau gimana legalitasnya kan, cara-caranya. Kalau di UT itu sangat-sangat nyambungnya itu kita bisa nanya, Kak, ke dosen-dosennya. Dan bisa juga kita kan di e-learning itu bisa berkontak-kontak dengan teman-teman, nggak? Yang mana tahu teman kita yang ada di sama-sama whitehead ya bisa gitu, Pak. Karena di UT ini memiliki keunggulannya kita bisa ketemu orang yang sudah bekerja, Kak. Iya bener, sama kayak Bang Safi Iya, kan udah kerja nih. makanya kalau di UT itu enaknya kita oh ini orang punya pengalaman juga ternyata. Jadi kayak bisa sharing Iya, pengalaman benar. gitu ya. Kayak say hi-nya oh tiba-tiba siapa tahu dia bin misalnya gitu Iya. ya. Bukan binti, bukan bin tapi Bukan, bin. iya gitu bisa jadi kan. Iya Jadi gitu. di UT ini sangat-sangat bagus lah, terutama dari pelajarannya yang nyambung, terus dari sistem yang belajarnya juga enak gitu Iya, kan. bisa dimanapun Bisa gitu ya. dimanapun. Biarpun Bang Safi maksudnya kerja IT gitu. Iya. Kadang IT juga mungkin orang kadang bilang IT mah kerjanya nggak dari pagi, tapi kan mungkin dari siang tapi sampai malam Iya. kan gitu. Jadi tetap sebenarnya 8 jam cuma mulai dan selesainya itu beda Iya, iya. gitu. Nah, mungkin tadi kan bilangnya ada sharing-sharing gitu sama Iya. teman. Itu pernah nyoba nggak? Pernah dapat, pernah nyoba apa Pernah gimana? dapat salah satunya kalau kita kan di saling kontak gitu. Misalnya kita ketemu nih ada nim orang yang sama prodinya kan, dan sama juga pembelajarannya. Nah kita Iya. kontak-kontakan, ternyata dia programmer juga. Gitu. Dia tahu IT juga. Jadi Pernah. sharingnya bahkan bukan sharing tentang mata kuliah Iya, aja, tapi bahkan lebih sharing luas. lebih luas Lebih lagi, luas lagi. tentang kerjaan, Tentang gitu ya. kerjaan. Mungkin tentang skill programmer yang Bener. baru gitu. Menarik kayak gitu Iya, ya. apalagi kalau sekarang dari kan itu. ada AI gitu kan. Maksudnya AI ini, kita belajar yuk gimana cara membuat AI Iya. ini. Jadi lebih enak dia ketemu sharing-sharingnya di luar pembelajaran, bahkan lebih level up lah Iya, lebih istilahnya. level up dibanding mungkin ya kampus-kampus yang pada umumnya lah ya Iya. konvensional. Nah, alhamdulillah berarti UT ini kalau dari sudut pandang Bang Safri ikut andilnya tuh berperan besar dalam hal yang Benar. positif. Siap, benar. Nah, sekarang kita masuk ke realitas nih Bang ya. Siap. Menurut pandangan Bang Safri, sebagaimana orang yang paham banget tentang bidang cyber ini, apa sih jenis kejahatan cyber yang bisa dinilai itu ternyata paling berbahaya banget untuk masyarakat yang sangat awam, masyarakat umum yang ada di Indonesia ini ya, atau di kapasitas di Pangkal Pinang misalnya, Bangka Belitung. Nah, apakah kita yang masyarakat biasa ini seperti saya, yang maksudnya nggak ada skill IT, nggak ada skill cybernya itu beneran akan menjadi salah satu orang yang diincar sama hacker-hacker ini, atau hanya masyarakat yang dianggap punya nama aja yang jadi incarannya, itu kayak gimana? Oke, izin ya Kak menjawab ya. Nah, sobat UT sekalian ya. Jadi kalau untuk apakah orang-orang penting aja yang Iya, diincar, kan- apakah data kita berubah? Jadi gini ya, saya izin menjawab. Kalau data itu adalah sebuah kritikal lah ya, kredensial ya. Jadi di Indonesia ini sebenarnya banyak masyarakat yang miskonsepsi gitu. Kenapa? Oke. Karena mereka seakan-akan saya ini orang biasa Bener, aja. kadang tuh kayak gitu, kayak ya saya bukan siapa-siapa jadi Iya. ya udahlah datanya Nah. kesebar juga nggak apa-apa gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya salah, Kak. Salah ya, Iya, jadi sebenarnya karena gitu. kenapa salah? Di Indonesia khususnya kalau data bocor itu dia itu bukan satu data yang jebol, tapi langsung datanya gelondongan. banyak Iya, gitu langsung ya. banyak. Oke. Sebagai contoh, kemarin data dari 2021 sampai 2025 kita udah jebol ratusan juta data, Kak, penduduk Indonesia. Indonesia, Kak. Oke. Salah satu contohnya BPJS. Oh, itu pernah baca. Iya. Oke. Itu kan 270 juta data.
Oh, jadi itu tuh satu Satu Indonesia satu kena. Indonesia Iya. ya. Bukan satu-satu gitu. Jadi Hmm. data tersebut banyak dijual di forum-forum dark web gitu kan. Mm-mm. Dan itu bukan hanya data pribadi aja, foto, nik, NPWP Itu juga bisa diakses kayak itu gitu juga ya. bisa diakses, Pak. Oke. Kak. Jadi harusnya kita sebagai masyarakat itu sadar gitu. Maksudnya Makanya itu tuh penting gitu penting ya. banget. Dan maksudnya ya gara-gara dampak satu orang yang menganggap itu nggak penting, jadi 270 juta orang yang lainnya Betul. kena dampak. Iya, bisa gitu. betul. Jadi sehoror itu ya sebenarnya. Iya, benar. Nah itu tuh apa sih? Maksudnya bisa sampai bocor tuh kira-kira apa? Saya tuh pernah dengar yang kata phishing tuh Oke. apa sih sebenarnya? Gini, Kak. Di Indonesia sendiri ya, banyak trik ya, atau trik-trik kejahatan cyber lah bisa dibilang ya. Nah, salah satunya itu phishing, ada social engineering, rekayasa itu sosial. Beda, tapi banyak ya. Nah, dari phishing itu bisa terjadi kerentanan data bocor tadi. Contohnya gimana? Seperti yang kakak bilang tadi, yang undangan tadi ya, undangan yang apa palsu. Betul. Jadi undangan itu diselipkan ke dalam file aplikasi, Kak. Oke. Jadi dia tuh kayak dihubungin gitu Iya. ya. Kalau kita klik nanti aplikasi di sana jalan misalnya. Betul, Kak. Jadi mereka itu sudah menanamkan malware di dalam aplikasi tersebut. Oke. Sehingga ketika orang salah baca, biasanya kan target dia ini orang tua aja tuh ya, Pak. Kak. Targetnya orang-orang yang nggak terlalu paham lah ya, Iya, nggak ngikutin berita-berita terkini Iya, gitu. Makanya ketika mereka menginstal, dapat itu kena HP-nya, itu hampir semua HP-nya itu bisa disadap, Kak. Termasuk password kredensial mereka, Pak. Jadi dia tuh sebenarnya nanam sesuatu yang ada di HP gitu ya, nanam barang di HP terus bisa nanam diakses. virus. Oh, nanam virus. Iya, nanam virus malware yang mana hackernya itu bisa mengakses dari jarak jauh, Kak. Oke. Nah, jadi itu berbahaya, serem. Oke. Nah, jadi kalau untuk kita ke bagian teori dikit ya. Jadi kalau untuk phishing sendiri tuh apa sih sebenarnya phishing itu? Phishing itu kan dari memancing, Kak. Phishing ya kan. Fish Ya, gitu memancing ya. Oke. Jadi istilah kata tuh dari situ, dia memancing-mancing korbannya. Nah, dan Oke. Gimana? Dan phishing pun nggak hanya dari APK ya, banyak juga dari website, Kak. Contohnya nih sahabat UT ya. Biasanya nih ada nih kita kasih contoh asli ya. Biar lebih paham. Saya juga soalnya belajar. Oke. Misalnya gini, ada link untuk jawaban soal ujian UT, mahasiswa UT gitu kan. Nah, tiba-tiba nih kamu klik gitu kan. Kamu klik, pas mau download disuruh masukin user atau email atau password dari si usernya itu. Nah, kamu masukin di situ hacker dapatnya. Jadi untuk mahasiswa UT atau sahabat UT sekalian, untuk kita ini harus menjaga keamanan data diri kita ya. Pertama, jangan percaya terhadap link yang di luar domain resmi lah, Kak. Gimana tuh? Ngelihat ciri-ciri resmi enggaknya? Jadi kalau di UT ya, khususnya UT, itu domain resminya adalah ut.ac.id. Kalau UT ya, kalau ada domain selain ut.ac.id, misalnya domainnya .xyz misalnya, soal jawaban.xyz, nah itu jangan percaya. Dihindarin, harus wajib. Harus wajib. Jadi kita sebagai kita sendiri itu kita harus awareness, Kak, tentang keamanan siber kita itu. Nah gitu sih, Kak. Jadi kayak sebenarnya lebih ke kita sendiri tuh harus yang gak serakah lah gitu, jangan yang kelewatan penasaran gitu ya. Iya, benar. Nah tapi tadi kan udah dijelasin kalau dari ut.ac.id. Betul. Tapi kalau secara umum itu gimana sih ngebedain website yang aman dan website tuh yang kurang aman gitu? Oke. Jadi kalau pertama kita harus ngecek dulu website dari official, Kak. Contoh nih, kalau ada website pemerintah, misalnya Pangkal Pinang ya, gak mungkin kan pangkalpinang.xyz kan. Jadi kita harus cek dulu di Google, apakah benar nih websitenya Pangkal Pinang kan. Nah, kedua, kita cek apakah website ini minta hal yang aneh-aneh. Contohnya itu kayak gimana? Contohnya gini,
masa iya kita mau download lagu misalnya Mm-mm. disuruh minta nick ibarat kata atau kakak, Oke. itu kan nggak nyambung nggak? Atau Mm-mm. password atau username, nah itu Jadi harus itu ya sebenarnya berarti awareness. iya benar tentang awareness tadi berarti bisa disimpulkan sebenarnya musuh utama dari teman-teman bukan teman-teman ya lebih ke komunitas yang black hat atau Ya. grey hat ini si cyber ini itu bukan sistemnya, bukan Iya. sistem komputer atau sistem handphone kita Iya. yang kurang canggih, tapi sebenarnya yang ditargetkan itu adalah rasa penasaran manusia. Iya, manusianya sih. Manusia yang mungkin kelewatan tinggi nih penasarannya, Iya. tapi dia nggak punya keamanan, nggak paham gitu, Iya. misalnya kayak gitu ya. Benar. Nah, tentang enkripsi itu kayak gimana sih? Oke, jadi Penasaran gitu. enkripsi ya. Kita bahas tentang enkripsi. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, Kak. Oke, tentang Tentang enkripsi itu. Tentang perlindungan data pribadi. Oh, tentang perlindungan data Ya, pribadi. jadi kalau enkripsi itu, contoh nih Kak, sebuah perusahaan atau instansi itu harus menenkripsikan password dari user, Kak. Nah, kalau seharusnya. Ya, seharusnya. Kalau teman-teman tahu, di website itu ada namanya tipe password bcrypt, encrypt, bcrypt, MD5, base64. Nah, itu orang-orang programmer tahu lah pasti kan. Saya nggak tahu soalnya agak bingung tadi. Nah, jadi password itu harus di-encrypt nggak? Di-encrypt sebagaimana menjadi enkripsi tadi ya, sehingga password tadi aman nggak bisa langsung kebaca gitu. Oke. Itu tentang enkripsi dan juga si instansi atau perusahaan harus menjamin nggak. Jadi kalau di pemerintah kami di Kota Pangkal Pinang, website itu harus di-pentest nggak? Pentest itu apa? Pemeriksaan keamanan, audit keamanan. Oh, itu yang auditnya? Ya, saya kan saya cybernya, jadi saya yang nge-pentestnya. Jadi saya yang mengecek keamanannya. Jadi kalau misalnya ada pembuatan website nih, website dibuat, setelah itu saya yang ngeceknya Kak. Oh, apakah itu udah aman apa belum aman atau belum? Apakah sudah dienkripsi atau belum? Apakah lulus ISO 2071 belum? Nah, jadi selesai dari situ baru aplikasi atau website launching Kak. Jadi untuk enkripsi itu penting sih. Penting banget. Itu untuk kayak perlindungan gitu. Ibarat kalau ada tas terus kayak tau nggak sih bukan jaket. Apa tuh? Pelindung tas tuh yang dari hujan tuh. Covernya. Ibaratnya kayak gitu. Berarti biar hujannya maksudnya nggak masuk ke tasnya. Benar. Oke. Nah, itu tadi di bidang proteksi ya. Jadi coba kita pengen tahu dong tips dari Bang Safri nih atau strategi untuk sahabat UT, untuk saya juga, untuk tim-tim yang ada di belakang gitu ya. Nah, gimana caranya kita secara pribadi itu mengamankan data pribadi kita di internet? Siap. Gitu gimana? Di sosmed mungkin kayak gitu, Bang? Oke, jadi kalau di sosial media lah ya, contohnya. atau akun kita pribadi ya. Terlepas dari misalnya data bocor, yang penting kita untuk mengamankannya dulu ya. Jadi untuk pertama itu pastikan akun kalian itu sudah teraktifkan 2FA faktor. Jadi misalnya gini, ada login di device lain itu harus izin gitu ya, lewat email atau SMS gitu kan. Kedua, pakai password yang unik. Maksudnya bukan tanggal lahir. Iya. Gitu ya. Maksudnya nggak ketebak. Iya benar. Kalau dulu kan mungkin kalau orang tua tuh generasi yang atas paling nama atau nama ditambah tanggal lahirnya. Iya betul. Kayak gitu. Berarti harus yang unik. Iya, karena apa? Karena data di Indonesia itu udah bocor Kak. Banyak yang udah bocor. Jadi hacker itu enak untuk nge-brute force-nya, maksudnya mencari mengkira-kirakan passwordnya dari data itu. Kalau dia mudah, yang tadi kata kakak yang dari tanggal lahir dan nama itu gampang banget dibobol. Iya, kan dulu kan maksudnya sering banget ya. Ya sekarang juga kadang tuh tetap ada tuh di orang-orang sekitar kita kira-kira entah WhatsApp lagi WhatsApp-nya atau Instagram-nya tiba-tiba tuh kayak
jual emas Siap. gitu. Padahal kan harusnya dia bukan jual emas. Nah, itu kan biasanya hacker. Nah, itu tuh berarti kemungkinan dia belum yang two way factor apa tadi Iya, namanya? 2FA. Two factor authentication. Nah, Iya. kalau itu berarti kalau di sosmednya, misalnya kayak saya nih, Iya. saya ngaktifin itu misalnya di IG, terus kalau masukin kan harus ada Email. persetujuan di email. Nah, berarti benar. itu udah aman. Sebenarnya belum sangat aman, tapi belum sangat aman juga. belum sangat aman juga, tapi udah kalau udah kalau satu step lebih aman lah benar. gitu ya, lebih agak susah untuk mungkin dibobol. Iya, benar. gitu. Oke, nah terus ada lagi. Boleh saya gimana? Oke, terus kan dari 2FA, terus password yang unik kan, terus ada lagi zero trust. Jadi zero trust. Artinya kita tuh jangan gampang percaya. Yang saya bilang tadi, jangan gampang percaya masukin link gitu ya. Jadi kayak harus logikanya tuh harus jalan ya. Misalnya ada tiba-tiba misal Bang Safri di hacker kan kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ngirim ke saya misalnya link kelihatannya mungkin tentang Pangkal Pinang, tapi ternyata belakangnya kayak tadi dotnya XYZ gitu. Terus kayak sebagai orang awam yang nggak paham kirain ini aman terus kita klik gitu. Nah berarti maksudnya masyarakat umum harus lebih aware ya. Iya benar. Harus, maksudnya logikanya harus jalan. Antisipasi itu, jangan sampai misalnya orang ngirim. Oke, kalau misal ada nama-nama jelas di bawahnya, misalnya silakan diklik ini untuk ini. Ini kan kadang tuh nggak ada apa-apa ya. Langsung ada cuma .zip atau apa yang kita APK nggak tahu, terus kayak karena kita percaya sama orangnya kita klik. Nah ternyata di dalamnya itu zong gitu ya. Berarti kita harus lebih aware ya sahabat UT. Jangan mudah percaya lah. Di zaman sekarang jangan mudah percaya. Dan ada lagi satu lagi nih. Oke, ada lagi. Berarti tadi udah 3, satu lagi apa? Satu lagi itu kita rajin update passwordnya. Oh itu harus ya? Iya sebenarnya itu memang rulesnya Kak. Update-nya tuh bagusnya berapa bulan sekali sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau rata-rata ya Kak, rata-rata itu bisa range-nya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya, itu rata-rata. Semuanya, baik kayak email, sosmed, akun apapun itu. Iya, yang penting yang akun sebenarnya semua, cuman kalau memang akun yang penting-pentingnya Kakak aja yang diubah gitu. Kayak m-banking juga kah? Bisa jadi kalau mau. Oh, itu kenapa? Maksudnya kenapa harus gini, kita ganti-ganti gitu? Kalau m-banking kan dia lebih agak aman ya karena device-nya kan nyangkut gitu. Nah, jadi perlu nomor handphone kita sendiri. Nah, masalahnya kalau akun biasa Kak. Contohnya gini. Akun Kakak di UT misalkan. Nah, itu kan kalau nggak sering update, itu kan ada password default kan pertama. Oh iya benar. Karena kita udah save misalnya di komputer itu. Jadi dia harus update 3 bulan. Nah nanti kalau memang ini apa namanya yang akun kampusnya itu kan, nah itu kan harus diupdate lagi biar lebih aman Kak. 3 bulan sekali hitungnya. Oh passwordnya. Biar lebih aman lah ya kalau. Tapi kalau memang Kakak ngerasa aman ya nggak apa-apa lah setahun sekali. Oke itu nanti dicoba sih soalnya. Kayak sosmed, kalau sosmed juga berarti baiknya kayak gitu. Baiknya gitu Kak. Karena di BSSN juga email yang masuk akun mereka itu harus update password juga. Oh gitu. Soalnya sebenarnya saya tuh alhamdulillah nggak pernah dibobol. Tapi kayak pernah. Biasanya kalau kita masuk IG kalau sekarang tuh kan ada notif tuh. Handphonenya di mana? Handphonenya apa terus lokasinya di mana tuh sudah login. Nah, saya tuh pernah dapat login itu makanya akhirnya saya cari-cari bukan belajar sih, lebih ke ngulik-ngulik ternyata di IG tuh udah ada yang 2FA tadi. Jadi akhirnya saya ngaktifin 2FA. Tapi kalau ganti-ganti password sih belum, mungkin next kan biar aman. Mungkin 6 bulan sekali juga. Iya, sahabat UT juga berarti itu harus diimplementasikan tuh. Jadi rajin-rajin lah ya update-nya. Dan update-nya jangan yang mudah-mudah, unik-unik gitu. Iya, lebih unik lagi. Iya. Oke, nah itu tadi tentang tips and trick dari Bang Safri untuk keamanan pribadi masing-masing. Nah kadang tuh kita ada celutukan kayak kalau ngakses m-banking jangan pakai wifi gratis. Iya. Pernah dong denger ya. Benar. Nah itu kenapa sih? Kenapa kok nggak boleh gitu? Nah untuk wifi gratis ya Kak, sebenarnya ada konsep in the middle attack. Jadi gini, hacker itu biasanya itu nge-cloning wifi. Oh, jadi misalnya sebenarnya namanya misal wifi UT tetap.
tapi di cloning jadi gratis misalnya, jadi nggak berpassword gitu. Misalnya gini, ada wifi dari UT yang berpassword kan. Nah, hacker itu nge-cloning yang nggak berpassword dengan nama yang sama, dengan nama yang mirip ya atau sama. Nah, jadi ketika si pengguna atau orang yang kurang aware masuk menggunakan wifi public atau wifi yang random yang gratis tadi, dia itu nggak tahu bahwa jaringan dia itu udah disadap nggak. Jadi misalkan gini, kalau dia buka website browser langsung kelihatan lognya itu kak, lognya ke orang yang sadap itu. Jadi ke hackernya di sadapnya tuh kelihatan dia buka apa sampai ngetik apa tuh kelihatan. Iya, dia misalnya gini, ngetik masuk ke Instagram misalnya, ngetik username-nya, passwordnya. Nah itu bisa kelihatan kak dari wifi yang cloning public yang berbahaya tadi. Berarti jadi bagusnya kalau kita lagi nongkrong gitu carinya yang berpassword ya wifi-nya atau gimana? Bukan berpassword tapi yang kita rasa aman. Jangan wifi sembarangan gitu. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja kalau gitu. Misal dikunci ya nanya aja yang gratis atau itu cloningan. Iya benar. Jadi kayak gitu ya. Maksudnya nggak cloning. Jadi dia tuh mengcloning wifi yang udah ada gitu. Makanya kelihatannya kok ini wifi UT, klik aja gitu ya. Iya benar. No password dia. Biasanya nggak ada password dia biasanya. Itu berarti ciri-cirinya. Ciri-cirinya nggak ada password. Nah, misalnya nih sahabat UT yang sedang mendengarkan, yang sedang menonton ini, ternyata terinspirasi dari Bang Safri. Mereka tuh kayak tiba-tiba kayaknya gue pengen deh punya keahlian di bidang cyber protection crime ini. Mereka kira-kira harus mulai belajar dari mana sih? Nah kalau saya kan belajarnya otodidak kan. Nah kalau dari sahabat UT sekalian itu, jadi perkuat dulu fondasinya kak. Fondasi dari teori-teorinya. Iya, pemrograman, terus dari kan dia kan masuk prodi sistem informasi misalkan ya. Nah, dasar-dasarnya itu kan ada mata kuliah dasar-dasarnya kan. Iya dasar keamanan. Nah, itu diperkuat, dipelajari dulu. Nah, setelah dirasa punya dasar yang mantap nih. Nah, manfaatkan platform pelatihan free gratis. Ya. Ada ya? Ada kak. Jadi untuk pelatihan di cyber security ini kita ada namanya CTF kan. CTF itu ada di platform Try Hack Me dan Hack the Box. Nah di sana itu udah disediakan labnya kak, semacam lab. Jadi mereka bisa dan ada juga soal-soalnya kak. Jadi dia tuh ada soalnya juga, nggak cuma latihan ala-ala doang enggak, dia memang ada soalnya, ada disuruh ngapain, ada. Tapi dalam lingkungan lab, dalam lingkungan yang memang lingkungan dia kak. Dan itu free, beneran free atau? Ada yang free, ada yang bayar. Nah yang salah satu tadi ada yang produk-produk yang free-nya juga di Try Hack Me dan Hack the Box. Mungkin kalau mau coba-coba yang awal yang free aja dulu kali boleh. ya. Nah itu nanti di labnya itu memang lab khusus kak, di website mereka sendiri gitu. Penasaran sih, nanti saya mau nyoba juga lah, biarpun bukan programmer ya, kayak pengen lihat aja tampilannya kayak gimana. Nah berarti dulu Bang Safri juga nyoba itu. Saya juga awal mulanya. Iya, saya juga mempelajari CTF juga di website tersebut juga. Nah di situ juga banyak kok solve-nya juga jawabannya juga di situ. Dan komunitasnya juga banyak. Komunitas, jadi di situ ada komunitas juga. Ada Discord-nya ada juga. Jadi menarik saya yakin mahasiswa UT juga pasti ada. Pasti ada yang udah paham dan yang bergabung di komunitasnya. Bisa jadi sih menurut saya sih. Iya. Soalnya cakupannya luas itu. Itu tuh berarti nggak satu Indo tapi satu dunia ya? Satu dunia. Ya, kalau di Indonesia juga udah mantap lah komunitasnya. Dia ada komunitasnya. Nah, kalau untuk Bang Safri sendiri, dia kan sempat di-spill bahwa pertamanya tuh otodidak. Sebelum kuliah udah mempelajari dikit-dikit misalnya gitu, atau banyak-banyak yang kita nggak tahu juga ya. Nah, penasaran deh awalnya tuh kayak kenapa sih tiba-tiba kayaknya saya penasaran ya tentang IT, terus mengulik-ngulik tuh awalnya gimana sih ceritanya gitu? Kalau cerita ya, saya dulu kalau cerita itu awal-awal ngulik itu saya pertama itu
istilahnya modder dulu tuh. Jadi pengen buat koin simulasi, koinnya banyak, unlimited. Koin? Iya, koin game. Game. Oh, jadi awalnya tuh karena main Iseng, game, iya. karena main game terus kayak kurang koin. Iya. Mungkin zaman dulu belum ada penghasilan ya guys, jadi kayak pengennya di cloning tuh. Iya, jadi banyak Kalau koinnya. tadi cloning wifi, ini awal mulanya cloning Iya. koin main game. Iya, nah dari situ saya belajar kan. Terus kayak seru, Iya, seru gitu nih. ya, kayak memacu adrenalin kehidupan gitu. Nah dari aplikasi game ya, dari game saya beralih ke website. Nah dari website belajarnya pelan-pelan. Pelan-pelan beralih dari website. Saya juga sambil belajar pemrograman gitu, otodidak juga. Nah sampai ada gitu saya juga ikut program bug bounty, namanya bug bounty. Terus ada juga nge-report bug gitu. Nah, nge-report apa tadi? Nge-report bug. Bug. Oh, bug. Iya, jadi gini. Di kita ini ada misalnya website gitu, website yang mempunyai bug gitu kan. Celah kritis. Coba gitu ya masuknya. Iya, saya coba dan saya buat dalam laporan gitu, laporan yang memang bagus gitu kan. Nah, saya report gitu. Oh, nah di situ dikasih tahu misalnya minusnya dari website ini tuh apa? Iya, benar banget. Oh, kayak gitu. Nah, itu berjalan berapa tahun sih sampai akhirnya kayak jadi Bang Safri yang sekarang yang paham banget tentang cyber security? Jadi untuk dari situ tuh dari SMP sih Kak. Dari SMP. Iya. Mau gara-gara main game tadi. Akhirnya yang di website ini keterusan Kak. Jadi saya Oke lah, kalau main game itu berarti sekitar SMP. Nah, tapi kalau mulai yang website itu? Dari SMA Pak. Dari SMK tuh saya mulai report bug gitu. Oh, udah mulai report bug. Iya, report bug. Jadi misalnya report, website ini punya celah nih. Celah gitu. Iya, jadi saya report ke instansi atau itu. Ya. Nah, instansinya responnya kayak gimana? Nah, ini cerita seru nih. Jadi saya pernah dipanggil ke Bawaslu RI Kak. Pengalaman ini Bawaslu RI. Berapa itu tahun 2022 Kak. Berarti udah lulus SMA atau udah belum? lulus. Nah, jadi awal mulanya gimana tuh? Saya nemu celah gitu di Bawaslu RI sekitar saya lupa, 27 domain Kak. Yang bugnya tadi. Iya, celah di 27 atau 30 domain, saya lupa. Nah, di situ saya nge-report, alhamdulillahnya direspon baik Kak. Oke, nge-reportnya lewat apa sih? Saya lewat Instagram, lewat email. Oh, jadi misalnya abis dapat 27 bug tadi dicatat saya 27 domain dan bugnya tadi banyak bugnya. Nah, dibikin laporan, abis itu di email betul. mereka. Oke, terus responnya? Responnya baik banget. Itu diterima dan saya diajak ke Jakarta Kak. Oh, diajak kerja atau kayak kunjungan aja? Diajak ketemuan untuk meeting Kak. Meeting dan saya juga maksudnya biar 27 domain tadi tuh gitu, jadi oke lah, jadi sempurna lah websitenya gitu ya. Dan saya juga diapresiasi ya, dapat juga duit dari sana. Menarik juga ini apa kita belajar untuk mengetahui bug-bug itu. Nah, itu sekali atau udah beberapa kali? Beberapa kali Kak, banyak sih sebenarnya. Nah, ada lagi di Komisi Yudisial RI Kak. Itu sama juga? Sama juga, saya nemuin celah gitu di aplikasinya, terus saya report gitu. Oh. Nah, dan ada hal yang unik itu, saya dengan keterampilan gini bisa berbakti ke orang tua Kak. Gimana tuh? Nah gini, dulu orang tua saya itu sakit Kak, sakit cancer gitu. Oke, maaf, ini ibunya bapaknya? Ibu. Oke. Di RSCM Kak. Nah, kita tahu sendiri lah di RSCM itu banyak banget ngantri ya, lama. Soalnya kan dia grade A satu-satunya ya. Nah, saya pernah ngantri dari pagi sampai sore Kak, menjelang maghrib. Untuk dapat kamar ya biasanya? Untuk konsul doang. Untuk konsul aja. Ya. Konsul aja, belum antri ke kamar belum. Nah, terus di situ saya coba nih gimana supaya bisa cepat gitu kan. Nah, saya coba untuk nyari celah dan saya report gitu. Oh, ke RSCM-nya. RSCM-nya. Nah, jadi ketika saya cari celah ternyata tembus RSCM-nya Kak. Oh, gitu. Websitenya banyak. Iya, saya report, saya dipanggil. Nah, saya minta gitu apresiasinya itu ke ibu saya aja gitu. Kayak di notisnya itu untuk ibu. Iya, jadi
sama-sama menguntungkan lah istilahnya kan. Keren loh, Masya Nah. Allah ya, anak berbakti nih. Iya, jadi ketika saya sudah report, jadi kami nggak perlu ngantri lagi. Oke. Langsung telepon aja, Pak, ini saya mau konsul nih. itu. Oh, langsung didaftarin di sistem mereka. Sebagai bentuk apresiasi tadi. Iya, itu sebenarnya bukan karena gimana-gimana ya, Iya, itu bukan. apresiasi. Maksudnya Bang Safri ini sudah menemukan celah di websitenya mereka. Iya, kritikal banget lah celahnya. Jadi dari situ alhamdulillahnya ibu saya senang gitu kan. Alhamdulillahnya kami nggak perlu capek-capek ngantri. Betul. Dan istilahnya enak lah istilahnya. Alhamdulillah banget lah. Itu kan cerita-cerita positif ya. Ada nggak sih yang ternyata ketika Bang Safri nge-report malah kayak banyak negatif gitu? Bukan negatif sih. Lebih ke nggak ada respon banyak. Cuman kalau tapi kalau negatif nggak ada. Nggak ada. Kalau saya sih nggak berharap gimana ya. Cuman kecuali program bug bounty ya. Kalau ada programnya memang kita report itu pasti kan. Kalau kita dari kitanya sendiri nge-reportnya itu yang nggak berharap ya. Itu kayak pengen iseng-iseng untuk skill aja kan awalnya. Cuma ternyata ada dampak-dampak positif yang dirasain. Nah, menarik banget ya cerita dari Bang Safri ini. Udah banyak banget yang di spill langsung sama ahlinya cyber security. Tapi ini kan kita maksudnya sharingnya udah nih, ngobrol-ngobrolnya Bang. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast ini, boleh tolong Bang Safri kasih pesan yang inspiratif gitu atau closing statement untuk sahabat UT yang sedang menonton. Silakan di tengah di sana. Oke, jadi untuk sahabat UT yang ada di manapun ya. Jadi untuk pesan-pesan dari saya itu yaitu keamanan siber itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan tetaplah semangat belajar ya. Karena di era digital ini istilahnya data itu kredensial lah. Jadi itu tuh sesuatu yang harus dijaga gitu ya. Harus lebih aware lagi. Oke, nah mantap sekali nih kesimpulan dari Bang Safri tentang kita tuh harus mengamankan akun dan data pribadi itu sama pentingnya mungkin dengan mengamankan masa depan kita lewat pendidikan. Oke, Bang Safri terima kasih banyak atas sharingnya, atas ngobrol dari ilmu, keahlian, terus kayak kita sharing-sharing tentang pengalamannya Bang Safri yang mungkin menginspirasi sahabat UT yang sedang menonton. Itu kalau menurut saya sih itu berharga banget nih, kayak banyak banget hal-hal yang baru saya belajar, sahabat UT juga belajar. Nah, semoga bermanfaatnya buat kita, tapi Bang Safri juga merasakan manfaat ini. Sahabat UT, itulah perbincangan seru kita dalam episode UT kali ini. Jangan lupa untuk sahabat UT terus ikuti berbagai kanal informasi UT Pangkal Pinang untuk mendapatkan informasi akademik dan konten edukatif lainnya. Saya Dia Lestari dan Bang Safri pamit undur diri. Sampai bertemu di episode rute berikutnya. Tentu di rute Ruang Terbuka UT Pangkal Pinang. Satu ruang banyak inspirasi. Bye-bye. Bye-bye UT. Bye. Lupa endingnya Besti. Punten. Thank you. Oke.